Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nejar Malik, nah RPM episode 3040. Di sini saya akan menjelaskan tentang web yang bisa CROD yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada model untuk si produknya, ini ada import-import yang dibutuhkannya. Lalu di sini ada entity untuk membuat entitas baru. Lalu di sini ada public as product yaitu menentukan bahwa itu class product. Lalu di sini ada ID, generative value, strategi, lalu private long ID yaitu ini jadi atribut si ID yang dijadikan sebagai primary key. Lalu di sini ada atributnya juga yaitu string name dengan tipe data string, lalu price dengan tipe data double. Lalu di sini ada buat si konstruktornya itu isinya itu string name, double price, lalu this name name, this price price. Lalu di sini ada getter dan setter ya. Getter dan setter untuk si name dan untuk ID, name dan price-nya. Lalu di sini ada untuk override untuk ID, name dan price. Mungkin selanjutnya di sini ada product repository. Product repository ini yang diberikan di grup. Ini untuk interface, jadi untuk mengakses si database-nya itu bisa dari model produk yang ini itu si ID-nya, reference ke si ID-nya. Nah, ini long kan di sini long ID-nya. Lanjutnya di sini ada product controller. Pertama di sini ada import-import yang digunakan. Lalu ini juga ada import ke produk model dan repository. Lalu di sini untuk cross origin-nya untuk menyalakan cross origin-nya. Lalu ada REST controller dan request mapping. REST controller dan request mapping. Jadi request mapping itu ntar semuanya itu bakal endpoint itu bakal seperti jadi API dan produknya. Lalu di sini ada membuat public class product controller-nya. Yang pertama di sini ada auto wire untuk si database-nya jadi otomatis. Lalu ada get mapping. Get mapping ini untuk mengambil dan menampilkan mengambil semua data yang ada yang ada di database. Lalu ada post mapping. Post mapping ini untuk menyimpan data yang dimasukkan ke dalam database. Ini di sini ada save produk database produknya. Lalu untuk get mapping, sini get mapping mengambil data berdasarkan ID. Pertama-tama itu dicari dulu pakai fetch variable si berdasarkan ID-nya. Lalu apabila ada, ini akan dimasukkan ke map. Nih ya, represent entity-nya oke. Apabila tidak ada, maka represent entity-nya itu not found. Eh, Lalu ini ada put mapping sama seperti dengan get mapping. Di sini dicari dulu, lalu dilihat untuk produk detailnya. Itu put mapping ini untuk edit. Lalu apabila ada dilihat sini mengambil namanya dan mengambil harganya. Lalu kita save untuk si editnya yang dieditnya. Apabila tidak ada, di sini akan not found, lalu delete mapping pun sama, di sini berdasarkan dengan ID, cari dulu ID produknya berdasarkan sesuai dengan ID, lalu apabila ada, di sini kita delete dari database produknya. Dan apabila tidak ada, di sini akan not found. Terus selanjutnya di sini akan ada application properties. Ini untuk si properties dari H2 ya, H2 database-nya dan juga kalau bisa lihat di sini ada show SQL ya untuk melihatkan SQL dari untuk dibaginya kalau tidak salah. Selanjutnya di sini ada indeks HTML-nya atau tampilan dari websitenya. Sederhana saja. Ini titelnya itu manajemen produk. Lalu di sini ada CSS-nya untuk tampilan yang sedikit lebih bagus. Lalu di bawah sini ada class container. Ininya ada H1 atau judulnya itu manajemen produk. Lalu kita bikin form section, nah itu dalamnya itu ada production section, di mana itu akan terdapat nama dan harga dan juga akan membuat kelas button group yaitu di dalamnya itu ada simpan, batal dan lihat data. Lalu setelah itu di bawahnya ini ada list section hidden. Ini untuk apa? Itu ini untuk menampilkan produk-produk yang nanti akan ditampilkan apabila button lihat data itu dikeluarkan. Itu ada ID, nama produk, harga dan aksinya. Nah, selanjutnya di sini ada logic-logicnya. Yang pertama ini membuat variabel produk dulu, ini dengan array. Lalu di sini ada untuk produk formnya, dokumen get element by ID. Aduh, maaf. Eh, dari produk form, lalu produk table kontainernya, ini dari produk table container, produk table, dokumen get element by ID dari produk container untuk ditampilkannya si produk-produknya. Lalu ini untuk logic cancel button, ini untuk logic view buttonnya, lalu ini untuk yang submit dari datanya. Nah, di sini ada product form. Product form ini untuk dari menambahkannya. Jadi di sini kita lihat dulu ada add event listener, lalu ada submit terkait dengan
data yang akan nanti dimasukkan. Lalu ini prevent default agar tidak jadi kosong lagi. Jadi tidak default lagi. Nah ini dimasukkan mengambil ID, nama dan price-nya berdasarkan ID-nya yang sudah diinputkan. Lalu dicek terlebih dahulu apakah produknya itu ada apa tidak berdasarkan dari ID-nya. Apabila produknya ada, maka yang akan dilakukan itu si nama dan price-nya itu akan jadi jadinya itu di apa? Di update gitu, dimasukkan di update. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka akan dibuat new product seperti itu. New product. Jadi name input value, parse float, jadi si harganya itu float. Ini produk push new product. Oh, saya lupa jelaskan juga di sini untuk nama produknya itu tipenya itu teks dan harganya itu tipenya itu number. Jadi di sini minimal itu 0. Step 0,01 ini apa? Jadi menekan nanti itu ada panah dan jika menekan panah itu akan naik jadi 0,01 setiap kali ditekannya. Lalu selanjutnya di sini ada untuk mengosongkan lagi dari si input-input yang ada di formnya. Lalu ini render table untuk merefresh dari si tabelnya. Lalu di sini ada cancel button. Cancel button apabila diklik, maka di sini di dalam form-form itu akan kembali dikosongkan kembali seperti itu. Dan ini subject text itu apa sih di dalam teks button itu namanya itu jadi simpan. Lalu cancel buttonnya itu di hidden gitu. Lalu ini untuk yang view data kita edit listener dari klik untuk si buttonnya diklik. Apabila si buttonnya diklik, maka akan dicek apakah if eh, tabelnya ini belum dimunculkan non atau ini tidak ada, maka selanjutnya tabelnya ini akan ditampilkan dengan tipenya itu blok. Jadi si yang awalnya tidak ada tuh tabelnya isinya itu jadi ada. Nah, selanjutnya itu view button konteksnya ini jadi yang awalnya itu lihat data, jadi konteks dalamnya itu teks di dalam buttonnya itu berubah jadi sembunyikan data. Tapi apabila si tabelnya ini sudah ditampilkan, maka ini akan si tabel ini isiannya itu bakal disembunyikan kembali dan si view data button text kontennya itu akan berubah menjadi lihat data bukan sembunyikan data lagi. Selanjutnya di sini ada function untuk render table. Nah, ini tuh jadi untuk produk dilihat dulu dari inner HTML-nya. Produk jadi di sini membuat si TR atau kolomnya. Jadi buat yang nanti ditampilkannya. Nah, ditampilkan ini nanti yang akan ditampilkan itu ID, nama dan price yang diambil dari berdasarkan dari database si produknya. Selanjutnya, selain tiga ini yang ditampilkan, juga akan ditampilkan satu persatu. Jadi setiap baris itu akan ada button edit dan juga akan ada button delete produk di bagian yang aksinya ini. Seperti itu. Lalu ini untuk produk append untuk menambah-nambah si barisnya apabila ada data yang baru. Lalu ini untuk edit, apabila diedit, kita cek dulu ID-nya, kita cari ID yang berdasarkan yang ID yang sama, gitu ID-nya yang sama. Lalu untuk si ID, name dan price-nya itu akan dimasukkan ke dalam eh, yang formnya itu. Lalu teksnya ini, subjek teksnya ini akan berubah menjadi ubah bukan simpan gitu. Lalu cancel button ini akan dihilangkan hiddennya jadi akan ditampilkan. Selanjutnya di sini ada untuk window delete product. Nah, ini tuh setelah si delete product ini dilakukan, si tabel-tabel produk itu yang akan menampilkan semua isi datanya itu akan menampilkan semua isi data berdasarkan ID kecuali ID produk yang dihapus. Seperti itu. Ini demo aplikasi untuk demonya. Ini sudah saya run aplikasinya. Mungkin kita coba ya. Kita buka localhost 8080. Ini untuk tampilan aplikasinya, manajemen produk, nama produk, dan harga. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Di sini coba kita masukkan itu keju, lalu kita simpan harganya itu 12.000, kita simpan. Nah, itu akan kembali jadi nol lagi. Lalu kita lihat datanya apakah ada apa tidak. Ini datanya ada ya, lalu ini ada harganya 12.000. Nah, di sini kita akan coba untuk edit datanya. Apabila kita klik tombol edit ini, maka datanya itu akan naik ke sini, jadi akan masuk ke sini. Nah, kita mungkin masukkan namanya
keju eh, cheddar. Nah, kita masukin keju cheddar dan harganya itu kita ubah jadi 15.000. Nah, di sini kita klik tombol ubah, maka di sini pun harganya harga dan namanya itu akan berubah, ini keju cheddar dan harganya 15.000. Dan apabila kita klik tombol hapus, maka datanya ini akan langsung hilang, jadi akan langsung terhapus. Dan di sini eh, apabila dilihat ini tuh jadi nyatu sembunyikan data gitu. Di sini kita klik sembunyikan data, maka ininya akan hilang. Apabila klik lihat data, maka ininya akan muncul. Mungkin segitu saja demo dan penjelasan website CRUD dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.